Tapi pernah nggak kayak satu hari bisa dapat 100 juta gitu? Lebih. Uang dulu 2009 ya? Iya. Masih ingatkah kalian dengan Ponari? Dukun cilik yang fenomenal di tahun 2009 dan viral pada masanya dikarenakan Ponari menemukan batu petir yang dianggap ajaib dan dipercaya banyak orang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Hal tersebut membuat heboh desanya, yaitu Megalu Jombang, dikarenakan orang-orang berbondong-bondong ke rumah Ponari untuk mendapatkan air suci hasil celupan dari batu ajaib tersebut. Dan tentunya hal ini pernah membuat Ponari menjadi seorang miliarder. Tapi bagaimanakah nasib Ponari saat ini? So, ini dia kisah Ponari sang dukun cilik. Untuk memulai video ini, pertama-tama aku harus pergi ke rumah Ponari yang berada di Desa Megalu, Jombang, Jawa Timur. So guys, aku udah sampai di Jombang dan sekarang ini tadi aku baru check-in di hotel, nyimpen-nyimpen barang, langsung jalan lagi bersama Bang Firman dan Bang Irfa. Insinyur Fak gitu loh. Alasan aku bertemu dengan Firman dikarenakan Firmanlah yang akan membantu aku dalam pertemuan dengan Ponari. Detailnya tentang koneksi Firman dan Ponari akan aku ceritakan nanti supaya nyambung ceritanya. Jadi mereka yang akan bantuin kita untuk ke tempat Ponari, soalnya mereka kenal sama Ponari juga, soalnya jadi lebih mudah untuk berinteraksinya. Kalau aku datang sendiri kan mungkin takutnya agak canggung gitu loh guys. Jadi kita akan pergi langsung ke tempat ke rumahnya Ponari. Sebelum ke rumah Ponari, aku sempatkan diri untuk membeli buah-buahan. Aku nggak mau pergi dengan tangan kosong, jadi beliin sesuatu. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah Ponari, jujur saja membuat aku sedikit panik dan juga overthinking. Karena aku belum pernah bertemu dengan Ponari dan tidak tahu seperti apakah sifat atau karakternya. Walaupun Ponari telah setuju melakukan video ini, tetap saja aku merasa gugup. Oh ya, by the way, gang menuju rumah Ponari dinamai dengan nama Jalan Ponari. Hal ini membuktikan betapa pengaruhnya Ponari di desa ini. Oke, jadi kita berhenti di sini. Kita akan lanjutin dengan jalan kaki ya. Soalnya mobil nggak bisa masuk juga dan banyak yang jemur beras. Yuk. Deg-degan. Kita mau ketemu Fata. Hai. Pak Ponari. Salam kenal. Pak, salam kenal Pak. Ini ada bingkisan buat kamu nih. Pak. Terima kasih ya. Moga. Jangan lupa. Kira lamaran nih Bang Pak. Kesan pertama ketika aku bertemu dengan Ponari adalah Ponari ternyata masih sangat mirip dengan muka masa kecilnya. Setelah itu yang aku rasakan adalah Ponari agak sedikit pemalu dan sedikit berbicara. Jujur saja aku pun sempat merasa khawatir jika Ponari sedikit berbicara, sebab bagaimana bisa aku menggali lebih dalam jika Ponari enggan berbicara. Tapi aku pun berpikir positif. Mungkin saja karena kita baru kenal dan wajar jika kita sedikit canggung. Oleh karena itu, aku pun tidak mau terburu-buru menanyakan pertanyaan berat dan lebih bersantai sambil bercanda ditemani sajian dari keluarga Ponari. Guys, kacangnya masih ada tangkainya nih. Mantap. Bu, aku cobain ya, Ibu. Iya, enggak apa-apa. Fresh banget, enak. Namanya siapa itu Ponari?
Alifa. Alifa ya. Pak. Sama lo anak kita Susian. Kayaknya nikahnya kita bareng. Nikahnya bareng. tahun 2019 ya nikah. Tahun 2019. Nikahnya kan? Ya sama. Setelah setengah jam saling berinteraksi, akhirnya Ponari dan aku pun mulai merasakan kedekatan. Setelah itu, Ponari pun mengajak aku untuk berkeliling desanya. Istrinya Ponari ini. Siapa namanya Kak? Aminatus Yuro. Hah? Aminatus Yuro. Amina Tusiro. Iya. Terus Oh iya, Ponari ternyata sudah menikah pada tahun 2019 dan sudah memiliki satu momongan. tinggi juga kamu ya. Tinggi. Yang datang berobat itu datang sendiri gitu ya, kemauan sendiri gitu ya. Kemauan sendiri. Mereka yang mempercayai kalau bisa kayak gitu ya. Iya. Kan kamu dulu dijulukin dukun cilik gitu ya. Dukun cilik ya. Dukun cilik apa sih sebutannya? Dukun Iya, cilik. dukun cilik. Tapi banyak juga ya sebutan-sebutan lain gitu. Banyak. Apa aja contohnya? Anaknya gludok. Hah, anak lu. Anak petir. Anak petir, apalagi ada adiknya Ponari. Batu ajaib. ada. Batu ajaib. Sekarang masih mau nggak disebut seperti itu? Kayak dukun cilik nih, kayak aku sebutin. Ponari dukun cilik masih mau nggak atau suka nggak disebut seperti itu? Ya gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Udah terbiasa. Udah terbiasa ya. Tapi kalau sekarang panggil dukun cilik itu, lah sekarang udah besar ya. Udah bisa. Dukun Ngejok cilik kan juga. udah aneh ya. Iya sih, udah nggak cilik lagi ya. Iya. Dukun besar ya. Dukun besar. Nah di sini dulu Ngambil apa? nemunya. Nemu batunya di sini. Jadi nggak jauh dari rumah ya. Dulu kan bisa ke situ. Oh dulu nggak kayak gini ya. Dulu nggak ada jalan kali kayak gini ya. Nggak ada Ini dulu apa ya? tanah merah ya. Kalau hujan Ini becek-becek gitu ya. Kamu dulu kaget nggak sih banyak orang datang ke rumah? ya awal kaget ya. Kaget ya. Kaget. Dari mana aja yang paling jauh tuh dari mana yang datang berobat? Singapura. Singapura, Singapura. Aceh, Ya, Ada. Aceh ada. Merauke ada dari Papua. Papua ada. Ada ya. Seluruh Nusantara datang ya Indonesia ya. Dulu. So guys, kita berada di kampungnya Ponari, Desa Ponari ya. Ini Desa Ponari kan? Jalannya Desa Gedung Sari. iya, Gedung Sari, Jalan Ponari. Bukan Ponari. Jalan Ponari bener ada itunya. Waktu pertama kali viral-viral gitu, orang kampung sini pasti bingung dong ya. Banyak orang TV kan datang kan ya. Bingung dong orang-orang kampung. TV dulu belum. Apa koran? Koran ya, wartawan-wartawan gitu ya. Tapi akhirnya TV-TV kan banyak Iya. yang datang kan. Habis koran tuh banyak. Banyak ya. By the way nih, batu petir itu masih ada nggak? Masih. Masih ada. Di mana? Di rumah. Oh, masih ada ya. Pernah nggak sih ditawarin sama orang kayak gue mau beli nih batunya 1M, 2M. Pernah. Kira-kira berapa? Tawaran paling tinggi? Satu. Tapi nggak dijual. Enggak. Oh. Oh dulu rumahnya di sini. Iya. Dan ini pernah jadi tempat pengobatan sementara gitu ya? Iya, pernah. Pernah di sini ya. Udah nggak layak dan dibangun rumahnya yang ini nih, yang baru nih 2009. Berarti ini rumah hasil dari pengobatan gitu ya? Iya. Kamu ada tarifnya nggak sih? Tarifnya atau sukarela? Dulu enggak ada. Sukarela aja ya. Sukarela. Paling gede nih. Yang ngasihnya tuh paling gede berapaan? Yang setahu kamu? Tahu tuh enggak tahu kan. Kan dimasukin kotak. Oh semua dicampur gitu ya. Tapi pernah nggak kayak satu hari bisa dapat 100 juta gitu? Lebih. Uang dulu loh 2009 ya? Iya. Segini. Uang segini, Bang. Itu mah udah tinggal ditimbang aja kali, duitnya nggak dihitung ya? Ya di Kresek. Ditata sama aja tinggal ganti U sama A ya. Yang ngasih paling aneh. paling aneh masih mobil beda. Mobil, Cariin rumah bareng di Jakarta ya. rumah, Pernah gitu. sama orang Jakarta. Iya. Nggak ambil. Kenapa? Enggak tahu dulu, masih polos begitu. Kalau sekarang saya tawarin rumah mau? Oh, kalau sekarang ya ambil lah.
mulai sepi, mulai redup tuh di tahun berapa? Tahun Mau 2011. 2011 udah mulai sepi gitu ya. Akhirnya kan sempat redup tuh. Sempat kerja gitu kan ya. Sempat. Kerja apa terakhir? Sempat ke pabrik pernah. Kerja pabrik. Yang kemarin terakhir dibayar berapa? Triplek. Oh, triplek. 23.000. Hah? Kerja 23.000 gajinya? Seminggu? Borongan gitu. Oh, kerja borongan? Iya. Bersihin apa? Itu tai ayam dah. Bersihin kotoran ayam, Nah, dibayar berapa itu? 3 hari ya. 300-an. 300.000 kurang. stand up aja lah, stand up. Iya. Boleh, Stand up, kalau bikin YouTube kan? Boleh. Iya. Dan Ponari ini mau nyoba-nyoba stand up ya? Iya. Belajar sama Bang Belajar Firman? sama- Nih Bang Firman, Iya. sini dong. Gimana nih kok bisa stand up gitu? Aku juga bingung loh, sempat ngeliat loh kok Ponari stand up. Ini serius apa enggak? Betul, soalnya apa ya? Aku tuh ngajak dia stand up, soalnya kan dia dulu dukun cilik. Udah gede kan, pasti pemikirannya udah lebih personal daripada dulu. Makanya aku tertarik ngajakin stand up. Juga banyak cerita juga ya. Betul, pasti kan orang-orang nggak tahu nih, kayak orang pas dia zaman kecil dapat mobil tiba-tiba, Iya. terus dapat rumah gitu-gitu kan pasti menarik. Dan Menarik, orang ya. perlu ngerti nih harusnya nih. Setelah sharing-sharing dengan Ponari, aku pun diajak Ponari untuk makan bareng di rumahnya. Dan aku pun merasa Ponari sudah mulai dekat denganku. Sampai-sampai Ponari pun mengeluarkan batu petirnya yang dianggap batu ajaib tersebut untuk aku lihat. Waktu itu kan hujan-hujan gitu kan. Terus akhirnya ada petir gitu loh. Ada petir itu nyambar di kepalanya gitu. Enggak nyambar ya, satu cekil dari atas. Saat itu loh, panas mas, masalah mas. Akhirnya ngelihat langsung batu petir yang paling viral di dunia. Nggak apa-apa Bu, ngomong aja. Ibunya Ponari ternyata lucu banget, asik banget orangnya. Aku suka banget. Bu, joknya mana Bu? So guys, ini hari kedua di Jombang dan kita masih bersama Ponari. Aku mau ke jalan menuju rumah Ponari dan aku punya ide yang lumayan gila. Aku ingin nge-treat dia. Dia bisa ngelakuin apapun yang dia mau, budgetnya tuh dari aku. Contohnya kalau dia mau karaoke, mau party, boleh silakan, aku yang siapin semua budgetnya. Ternyata yang dia pilih adalah untuk jalan-jalan ke Surabaya bareng dengan keluarganya. Keinginan Ponari ternyata sangatlah simpel dan mulia. Sebab Ponari berkeinginan membawa keluarga besarnya jalan-jalan ke kebun binatang yang berada di Surabaya. So, seperti janjiku, aku pun menyiapkan segalanya. Sebelum ke kebun binatang, aku pun mengajak keluarga besar Ponari untuk makan bareng. Sepanjang perjalanan, Ponari banyak bercerita dengan aku. Boleh dibilang aku dan Ponari sudah sangat akrab di momen ini. Jadi habis makan kita ke kebun binatang. Ponari pengen bawa anaknya ngelihat kebun binatang di sana ya. Cari kembaran. Cari kembaran, bisa ngelucu. Kasih aku satu joke. Apa aja bebas. Kalau kita cari makanan sate tumo, Nah, sate kutu. sate kutu. Iya, Nah, terus udah gitu doang. belum. Belum. Apa lagi? Oh, ini belum. Sorry udah lucu. Terus Sama cari pepes hiu. Kenapa tuh? Enak. enak. Iya. Terus udah. Enak, kita dimakan. Oh. Kutu sama hiu, pepes hiu, kita dimakan. Iya. Wow, inovatif sekali jokmu. Kita yang jadi pepesnya gitu. Oh, kita jadi pepesnya. Guys, Ponari upcoming stand up comedian.
fotoin. Sama istri aku fotoin. Foto-foto. Ini kamu bawa siapa aja? Bawa keluarga, Papa, mama. papa, mama, adik, Nah, mertu. mertua ya. Iya. Kakek. Coba. Itu apa kerabat? Kerabat ya. Pengen lihat binatang apa di sini? Aku maunya cari dinosaurus tapi katanya suruh cari telurnya dulu. Dinosaurus. Iya. Cari di mana telurnya? Katanya di sini sekitar Oke, sini ya. kita cari ya. Iya. Dulu kan kamu banyak duit dong, dulu ya. Dulu ya. Sampai MM-an kan, bener kan? Waktu banyak duit kan pasti banyak dong yang pinjem duit atau kayak gimana. Oh, banyak itu. Banyak ya? Sampai katanya kamu sampai ketipu gitu sama orang, bener nggak? Itu benar. Pernah ketipu. Pernah? Banyak ketipu? Banyak. Banyak banget. Tapi kayak pernah susah gitu jadinya ya? Iya, jalani hidup yang sulit ya. Sulit ya, sambil kayak cari kerja, jadi buruh, kayak gitu ya? Iya. Nggak nyangka sih, kan gini ya, aku tuh anggap kamu tuh Ponari. Bayangan aku, wah pasti Ponari punya mobil nih, Mercy, naik mobil sport, rumahnya pasti keren. Karena kan dari dulu kamu udah viral kan, banyak yang berobat ke tempat kamu. Tapi ternyata nggak juga gitu loh, malah kehidupan kamu kayaknya boleh dibilang agak berbeda dari apa yang mungkin banyak orang pikirkan gitu loh. Iya, soalnya ya tadi Mungkin gini juga kali ya, nggak bisa memanage uang gitu. Jadi uangnya nggak kejaga dengan benar gitu ya. iya nggak bisa dingelola lah. Di ngelola ya. Ngelola. Kan waktu itu masih kecil ya. Iya. Come on, move it on. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. Aku bareng istrinya Ponari, aku mau nanya-nanya dikit ya. Soka, pertama kali ketemu Ponari itu gimana sih ceritanya? Pas waktu kerja satu pabrik, saya tuh nggak kenal sama Mas Ponari. Oh nggak tahu Ponari Nggak tahu. siapa gitu. Iya, nggak tahu. Nah, Cuma panggilannya di pabrik itu Ari. hmm, ke pabrik apa itu? Di pabrik Geri Ciki. Oh Ciki gitu Iya. ya. Akhirnya siapa yang duluan goda? Ponari atau kakak nih yang godain? Mas Ponari pertamanya godain. Kayak gimana godainnya? Ya gini apa? Deket gitu terus bantuin awalnya gitu terus dibeliin apa es makanan gitu. Ponari itu orangnya gimana sih sifatnya? Asik. Asik ya? Terus ya. Suka ngelucu-ngelucu Iya, gitu ya? gitu. Padahal kalau lihat dari luar tuh kayaknya kalem, diem gitu ya. Iya, kayak diem. Kalau udah tahu, udah kenal baru keluar semua ya. Iya. Ada yang cewek yang kayak naksir kamu, ajak kamu nikah, godain kamu ada nggak? Kan kamu kan dulu kenal di kampung, banyak duit gitu kan? Kalau godain sih mungkin aku yang goda. Kamu yang goda. Kamu gimana cara godain cewek? Kayak gimana Ya, caranya? baperin aja. Kayak gimana baperinnya? Widih. Nanti ini ilmu ini. Nah, ilmunya gimana? Kasih tahu dong. Dulu kan mendua. Mendua. Kamu Kalau pernah aku- mendua? Loh, pernah dulu. Wih. Pernah sekali ya. Mendua puluh mah. Mendua puluh. Lucu, kamu lucu. Kita kaget mendua aja, aku kaget ini mendua puluh, hebat. Mendua puluh ya. Jadi putusnya itu gara-gara aku macarin 3 sahabat ya. 3 sahabat kau pacarin? Iya, gue pacarin. Tapi kan pada awalnya nggak ngerti itu. Terus akhirnya ngerti, dikontak semua. Jadi kayak andum sembako, nampar. Nampar kamu, ditampar kamu. Iya, tapi aku butuhnya kok nggak lari gitu. 3 ceweknya nampar kamu. 20.
20? Iya, nampar. 20? Iya. Ketahuan awal jadi ketahuan semua. Waduh, 20 cewek nampar. Oke, aku tidak tahu bagaimana mengakhiri video kali ini. Tapi bagiku kisah Ponari adalah sebuah motivasi bagi banyak orang untuk percaya bahwa keajaiban itu nyata dan jangan pernah berhenti berharap. Seperti kisah hidup Ponari yang dimana sebuah batu bisa mengubah kehidupannya hingga kehidupan keluarganya. I'm Rick Esenti, see you di video selanjutnya. Just take my hand and